Keng rawuh sedaya para pamirsa, amirsani beksan kabudayan Jawi. Di balik hamparan sawah dan kabut pegunungan Wonosobo, tersimpan sebuah warisan budaya yang unik, sebuah alat musik yang tidak hanya merdu tapi juga menyimpan jejak perjalanan budaya. Inilah bundengan, alat musik tradisional khas Wonosobo yang lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat petani dan pengembala bebek. Simak terus program Telusur kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube official Wonosobo Web TV. Sore kinaya. Ngendong ora bali-bali, iwak pitik dodo mentok. Lungguh dingklin tentemi kathok. Awalnya, bundengan bukanlah alat musik. Ia bermula dari kowangan atau tudung pelindung dari anyaman bambu. Topi yang dipakai para pengembala bebek untuk berteduh dari hujan dan terik matahari. Seiring berjalannya waktu, kowangan itu diberi dawai, senar, dan bilah bambu sehingga mampu menghasilkan bunyi. Bunyi-bunyi itulah yang kemudian dinamakan bundengan. Mengingat suara khasnya yang berdengung, para sejarawan lokal bahkan menelusuri jejak instrumen ini sampai zaman dahulu, dengan catatan penggunaan bambu berdawai sebagai alat musik yang disebut dalam naskah klasik abad ke-12. Bundengan itu sebuah alat seni musik tradisional, disebut bundengan kalau awalnya sebenarnya namanya kowangan. Kowangan itu sebuah alat penutup atau tudung ketika orang mau pergi ke sawah atau beternak. Setelah dibuat alat musik, namanya berganti jadi bundengan. Karena zaman dulu juga memainkannya dengan iringan musik bundeng. Musik bundeng itu bambu bumbung gini yang inisnya itu diangkat dan dipukul juga. Jadi kalau dulu ada pasangannya zaman dulu ya, mainnya berpasangan. Sampai sekarang musik ini di Wonosobo disebut bundengan. Salah satu pengrajin dari Desa Binangun telah melalui perjalanan membuat kowangan. Di tangan Juan, bilah-bilah bambu apus dan bambu tali disulap menjadi kowangan, yang prosesnya tentu tidak mudah. Pas saya bentuk sininya patah. Itu karena dulu terlalu tebal, patah. Ini berapa kali saya melakukan percobaan. Untuk penganyaman atas itu nganyam bagian sini. Ini kan untuk bentuk ini agak susah. Tidak semua bambu bisa menjadi kowangan yang sempurna. Untuk kekuatan ekstra, Juan lebih memilih menggunakan lapisan terdalam bambu atau ati bambu, alih-alih kelopak luar atau selumpring yang mudah rapuh dimakan cuaca. Kalau untuk bahan sebetulnya sama-sama dari bambu. Cuma kalau kowangan itu iratannya agak tebal. Terus saya pakai yang kulit. Nah, kenapa saya pakai yang kulit? Itu untuk kekuatan dan tahan lama itu saya pakai kulitnya. Kowangan yang sudah jadi ibarat raga tanpa jiwa. Di tangan seniman seperti Agus, raga itu diberi nyawa. Butuh perlakuan istimewa untuk menciptakan sebuah kekakuan presisi yang memantulkan gema suara yang pas. Paling sulit itu nyetel kendang. Karena kendang itu butuh kayak ngelaras. Jadi kalau gamelan itu kan ngelarasnya dipukul ya. Itu juga sama, ngelarasnya dikurangi bambunya kecil-kecil sedikit. Didengerin lagi, kok belum pas lagi kurangi lagi. Nah kendang sama, yang kendang itu harus dikurangi, dikerok, diamplas itu sampai suaranya pas itu. Nah itu yang kadang-kadang lebih butuh 2-3 hari itu di setting larasnya sebenarnya. Menolak untuk tertinggal zaman, Agus berinovasi. Ia membuang sistem ikat tradisional
dan menggantikannya dengan layer gitar. Hasilnya, senar lebih tahan terhadap cuaca ekstrim dan nada tetap stabil hingga berbulan-bulan. Jauh sebelum media sosial ada, Bundengan telah mencuri perhatian dunia. Pada tahun 1939, seniman asal Jerman terpesona oleh alunan alat musik ini saat berkunjung ke Wonosobo. Namun, waktu sempat mengerus eksistensinya. Pada tahun 2020, Bundengan resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Sebuah pengakuan atas nilai sejarah dan budaya yang dimilikinya. Tidak hanya diapresiasi di tanah air, Bundengan juga sampai panggung internasional. Pada 2018, tim musik Bundengan dari Kabupaten Wonosobo berhasil memukau penonton di 2 universitas besar di Melbourne, Australia. Tahun berikutnya, Bundengan diperkenalkan di Festival Budaya di Thailand sebagai bagian dari Borsang Umbrella Festival. Di sana, alat musik tradisional ini dilatih dan dipentaskan di hadapan penonton internasional, memperkenalkan warna baru kebudayaan Indonesia kepada dunia. Kebangkitan sesungguhnya terjadi berkat kekuatan digital. Di tahun 2015, sebuah tulisan sejarah dari Agus diangkat menjadi film, menyebar di internet, dan menarik perhatian peneliti Australia untuk datang ke Wonosobo. Dari situlah Bundengan kembali bergaung di tangan generasi muda. Saya berharap musik Bundengan itu tidak punah, satu, yang dua bisa menjadi alat musik yang memiliki manfaat buat kehidupan, bisa menebar kebaikan. Artinya seni itu kan menjadi baik ketika memiliki manfaat yang baik juga. Dari sekedar pelindung terik dan hujan, beralih menjadi penjaga budaya. Bundengan membuktikan di tangan mereka yang mau berbagi dan peduli, tradisi tidak akan pernah mati ditelan sepi. Kuning rapatio sing ireng tuweke sapa